Setidaknya ada 3 cara dalam membuat kesimpulan dari sebuah teks. Yang pertama, bacalah secara intensif atau seksama dari teks tersebut dari awal sampai akhir. Yang kedua, tentukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Langkah yang terakhir, buatlah kesimpulan dari masing-masing paragraf tersebut. Itulah 3 langkah cara membuat kesimpulan dari sebuah teks yang telah kita baca atau kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Edi di channel Pena Pengajar, tempat terbaik untuk belajar. Untuk video kali ini, Kak Edi akan mengajak adik-adik untuk belajar bersama tentang materi kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Untuk Kurikulum 2013, revisi 2018. Sudah siapkah adik-adik untuk belajar? Mari kita belajar bersama-sama. Sebelum kita membahas materi yang ada di pembelajaran 4 ini, tak ada salahnya jika kita mengetahui peta konsep atau muatan pelajaran yang ada di pembelajaran 4 ini. Muatan pelajaran yang ada di pembelajaran 4 ini sebenarnya ada 3. Yang pertama PPKN, yang kedua Bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah Matematika. Namun, untuk muatan matematika tidak akan kakak bahas pada video kali ini. Mungkin akan kakak bahas pada video-video selanjutnya. Mari kita bahas bersama-sama lagi untuk materi-materi apa yang ada pada pembelajaran 4 ini. Pada pembelajaran 4 ini, untuk muatan PPKN, kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sedangkan untuk muatan Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang membuat kesimpulan dari sebuah teks yang kita baca atau kita dengar. Berikut ini penjelasan selengkapnya. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran 4 ini setidaknya ada 3. Yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok dari teks yang dibaca atau yang didengarnya. Yang kedua, siswa mampu menyusul kesimpulan dari teks yang telah dibacanya atau didengarnya. Yang ketiga, siswa mampu menemukan 3 contoh atau memberikan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 3 tujuan pembelajaran pada pembelajaran 4 ini. Sebelum kita memasuki materi inti dari pembelajaran 4 ini, amati gambar berikut. Apakah tumbuhan mempunyai manfaat? Apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Bagaimana caramu untuk mensyukuri manfaat tumbuhan tersebut? Mari kita bahas bersama-sama dari ketiga pertanyaan yang ada. Alternatif jawaban dari 3 pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, apakah tumbuhan mempunyai manfaat? Ya, tentu saja. Tumbuhan bermanfaat untuk kita semua, baik untuk hewan maupun untuk manusia. Yang kedua, apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Tak hanya sebagai sumber makanan, ternyata tumbuhan juga sebagai sumber oksigen bagi kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana caramu untuk mensyukuri manfaat tumbuhan tersebut? Salah satu bentuk syukur dari manfaat tersebut, kita harus merawat tumbuhan dengan baik agar tumbuhan bisa hidup dengan lestari.
Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Coba kita ingat kembali. Pada pembelajaran 1, kita telah mempelajari manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba tuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut ini. Silakan teman-teman atau adik-adik untuk menuliskan manfaat dari tumbuhan pada diagram yang telah disediakan. Berikut ini beberapa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia maupun hewan. Yang pertama, tumbuhan sebagai penghasil makanan atau sebagai sumber energi. Yang kedua, tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Yang ketiga, tumbuhan sebagai pelindung panasnya sinar matahari, terutama pada saat siang hari. Yang keempat, tumbuhan sebagai bahan-bahan membuat obat. Yang kelima, tumbuhan bisa sebagai pengikat air di dalam tanah. Itulah beberapa manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita semua. Setelah tadi kita telah membahas manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia maupun hewan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang membuat kesimpulan dari ide pokok yang ada. Di pembelajaran 1, kita sudah membaca teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Dan berikut ini ide pokok dari beberapa teks tersebut. Paragraf yang pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ternyata, ide pokok dari paragraf 1 ini adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Dan untuk membuat kesimpulan, ternyata kesimpulan pada teks ini adalah jagung sangat penting di Indonesia. Kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang terbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa bunga. Ide pokok pada teks tersebut, pada paragraf kedua tersebut, ternyata adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Sedangkan kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Setelah tadi kita membaca beberapa paragraf yang ada di depan dan menemukan ide pokok masing-masing paragraf tersebut, serta telah membuat beberapa kesimpulan dari paragraf yang telah kita baca. Ayo kita cari tahu apa sih kesimpulan itu dan bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu. Mari kita bahas bersama-sama. Setidaknya ada 3 cara dalam membuat kesimpulan dari sebuah teks. Yang pertama, bacalah secara intensif atau seksama dari teks tersebut dari awal sampai akhir. Yang kedua, tentukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Langkah yang terakhir, buatlah kesimpulan dari masing-masing paragraf tersebut.
Itulah 3 langkah cara membuat kesimpulan dari sebuah teks yang telah kita baca atau kita dengar. Lantas, bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar? Setidaknya ada 7 ciri-ciri kesimpulan yang baik. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan kosakata yang baku. Yang ketiga, tidak bertele-tele atau panjang lebar. 4. Berisi pokok pembicaraan pada teks tersebut. 5. Dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. 6. Dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari sebuah teks tersebut. Ketujuh, merupakan intisari teks tersebut. Itulah 7 ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar. Setelah tadi kita telah membahas ide pokok dan membuat kesimpulan dari sebuah teks yang kita baca maupun kita dengar. Mari kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Amati gambar berikut ini. Ada 2 gambar yang ada di depan. Setelah kita mengamati kedua gambar tersebut, maka jawablah 2 pertanyaan yang ada. Yang pertama, tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Alternatif jawaban. 1. Gambar 1 menceritakan tentang bekerja sama membersihkan lingkungan. Gambar 2 menceritakan tentang bekerja sama mengerjakan tugas sekolah. Bisa juga berdiskusi tentang masalah di sekolah. Jawaban nomor 2. Kedua gambar tersebut terkandung nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal, yang salah satunya adalah memberikan contoh nilai-nilai dari sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut ini beberapa contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, 1. Menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa. 4. Cinta tanah air. 5. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 6. Menjaga ketertiban dunia. 7. Rela dan mau membela tanah air. Dan contoh yang terakhir, cinta dan mau memakai produk dalam negeri. Itulah beberapa contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dari 8 contoh tersebut sudah kita terapkan? Kalau belum, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang bisa Kak Edi bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan yang singkat ini dapat menambah pemahaman dan wawasan adik-adik semua. Ingat, selalu belajar dan belajar agar menjadi anak yang pintar. Dan terima kasih pada adik-adik yang telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Ditunggu ya untuk video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.